Oke, baik teman-teman ya. Ini kita sudah berada di pertemuan ke-11 ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21 dan 20 atau 26 maksudnya gitu ya. Kenapa selalu disandingkan 21 dengan 26? Ya, bedanya hanya di apa namanya? Di subjek pajaknya atau wajib pajaknya ya. Kalau 21 pengenaannya terhadap wajib pajak dalam negeri gitu kan. Nah, kalau 26 wajib pajaknya untuk luar negeri. Bisa saya. Nah, terus kemudian ya perbedaannya apalagi gitu kan? Tarif ya, tarif. Terus pengenaannya juga beda. Kalau PPh pasal 21 kita hitung dulu nanti ketemu penghasilan netonya berapa gitu kan dikurangi PTKP ya kan baru dihitung PPh terutangnya. Nah, kalau di PPh 26 ya pasal 26 ini dia langsung dari bruto dikalikan tarif ya gitu teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Emang sebenarnya PPh pasal 21 apa sih gitu kan? Ya, jadi kalau kita lihat secara teori ya yang diatur di dalam PMK ya 252 itu ya PMK 2008 ya di tahun 2008 sama di pernya ya sekarang per 16 ya PJ 2016 itu mengatakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini sudah saya highlight. Jadi pasal 21 ini ya, PPh pasal 21 udah jelas. Dia berhubungan dengan pekerjaan. Mau dia ASN, mau dia pegawai swasta gitu kan. Nah, mau dia buruh jabatannya atau apa aja lah gitu kan. Mulai dari direktur ya kan sampai bagian apa namanya? Operator ya kalau di perusahaan itu disebutnya. Ya, terus kalau di ASN itu kan eselon 1, 2, 3 ya teman, terus golongan ya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu disebut ya setiap bulan yang diterima ya baik itu gajinya atau upahnya gitu kan atau ada honorariumnya atau ada tunjangan serta pembayaran lainnya ya itu pasti dikenakan PPh pasal 21. Ya, begitu pula dengan jasa. Misalkan orang pribadi ya dia punya apa namanya dia buka jasa ya kan entah itu jasa apa namanya konsultan ya kan terus kemudian jasa macam-macam ya notaris dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu juga atas jasa atau ada kegiatan lainnya itu pasti dipotong PPh pasal 21. Ya, nah, ini udah jelas. Jadi PPh pasal 21 ini untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kalau 26 jelas tadi ya, untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Ya, itu perbedaannya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi kan kita udah sebut gaji, upah gitu kan, honorarium, tunjangan, terus pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun gitu kan. Nah, dari mana tadi ya? Ada dari pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ya, kalau dari pengertian tadi kita buatkan diagramnya itu seperti ini. Ada subjek pajak dalam negeri maka dikenakan PPh pasal 21. Kalau subjek pajaknya luar negeri ya itu PPh pasal 26. Demikian ya. Oke. Yang kita lihat lagi. Teman-teman bisa dilihat ini pemotongan siapa sih yang berhak memotong gitu kan atas pajak penghasilan pasal 21 ini gitu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya yang memotong siapa nih? Sudah pasti dong, yaitu adalah pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini siapa gitu kan?
Ya itu tadi bisa orang pribadi. Kalau kita bekerja pada perusahaan perseorangan, berarti kan yang memotong adalah si wajib pajaknya orang pribadi, itu yang pemilik, ownernya gitu kan. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan, yang memotong siapa? Badannya gitu kan, perusahaannya gitu. Nah, terus apa lagi? Ada cabangnya, ada perwakilan atau unit ya yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya. Ya. Nah, itu ya, itu pemotongan baik untuk PPh pasal 21 dan 26 ya. Lalu ada apa lagi? Ada bendahara ya atau pemegang kas pemerintah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi bendahara pemerintah ya atau instansi pemerintah ya yang memegang kas itu dia juga berhak memotong PPh pasal 21 atau 26. Tuh. Nah, lalu ada apa lagi? Dana pensiun ya, Badan Penyelenggara Jam Sostek. Kalau sekarang kan namanya BPJS ya, teman-teman. Dan badan-badan lainnya. Gitu. Setiap kita pensiun ya kan, tiap bulannya kita menerima dana pensiun tersebut. Terus kemudian dipotong ya kan, PPh pasal 21. Nah, apabila misalkan saat kita sudah tidak bekerja lagi ya kan, terus BPJS kita untuk yang ketenaga kerjaan itu yang tiap bulan dipotong dari gaji kita, terus kita mau kita mau cairkan ya kan, itu sudah pasti dikenakan pajak seperti ya PPh pasal 21 gitu ya teman, atau badan-badan lainnya. Nah, terus kemudian ini tadi saya bilang bisa orang pribadi atau badan, misalnya melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Misalkan, ya kan saya punya usaha, terus kemudian karena saya mau mau buat laporan SPT tahunan gitu kan, terus saya nggak paham pajak misalkan, terus saya coba cari nih konsultan pajak yang bisa bantu mengurusi pajak saya. Nah, kemudian atas jasanya si konsultan pajak itulah fee-nya itulah dipotong PPh pasal 21 atau 26 misalkan gitu ya. Atau badan tadi melakukan penyerahan jasa, misalnya jasa keagenan misalkan gitu kan. Nah, itu juga sama ya. Nah, atau dengan penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini banyak ya teman-teman, bisa misalkan saya mengisi sebagai narasumber di suatu webinar, misalkan itu webinar nasional, terus saya terima honor, lalu sama penyelenggara dipotong ya atas honor narasumber saya dipotong PPh pasal 21 misalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak tergantung pengenaannya di mana nanti ya, pemotongannya dilakukan di mana, dengan siapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah baik, kita lanjutkan lagi nih ya. Ini apa nih ya? Ini adalah nah, objek dari siapa namanya? PPh pasal 21 ya. Ini ya objek dari PPh pasal 21. Oke. Ada apa aja gitu kan. Nah, ini bisa misalkan penghasilan dari pegawai tetap ya kan. Nah, kalau di perusahaan itu kan dilihat masa kerjanya ya enggak. Pertama mulai dari probation dulu, masa percobaan, terus kemudian selama 3 bulan dia bagus, lalu diangkat menjadi pegawai kontrak ya kan, misalkan kontrak dulu ya 1 tahun, nanti dievaluasi lagi, diberikan penilaian lagi, jika bagus gitu kan, maka lanjut lagi nih kontraknya gitu kan, ditambah lagi ya setahun lagi gitu. Nah, nanti dilihat di situ kalau dedikasi dan loyalitasnya bagus ya kan, terus performance kinerjanya baik gitu kan, maka perusahaan tidak akan segan-segan untuk mengangkat kita sebagai pegawai tetap gitu ya maksudnya. Nah, jadi penghasilan dari pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Teratur itu yang setiap bulan diterima sama si orang pribadi tersebut. Ya mulai gaji
tunjangan, ya kan. Terus kemudian ada bonus itu kan tidak teratur karena apa? Diterimanya setahun sekali gitu kan. Terus apalagi nih insentif misalkan pegawainya menjadi pegawai terbaik gitu kan. Kan ada employee of the month, employee of the year gitu kan. Jadi ada karyawan terbaik di setiap bulannya gitu kan. Ada karyawan terbaik setahun gitu kan. Setahun itu siapa yang jadi pegawai terbaik misalkan seperti itu. Nah, itu pun juga sama ya disebut sebagai penghasilan tidak teratur. Biasanya itu ada insentifnya. Dikasih insentif 1 bulan gaji gitu. Nah, kalau di ASN itu kan ada namanya apa teman-teman? Gaji ke-13. Ya kan yang diberikan itu setiap tahun, setahun 1 kali ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, terus ada uang pensiun yang diterima secara teratur. Terus ada pesangon ya. Nah, ini kalau pesangon itu dilihat dari apa? Jangka waktunya ya. Nanti ada di situ. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT itu tunjangan hari tua ya, JHT atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sebagai pegawai berhenti. Ya, itu juga disebut sebagai objek dari PPh pasal 21. Lalu ada penghasilan pegawai tidak tetap ya atau tenaga kerja lepas ya, biasanya ini berkaitan dengan upah harian, mingguan atau satuan borongan ya, upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu ada imbalan kepada bukan pegawai ya berupa honorarium, fee, komisi, dan imbalan sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan atau kegiatan. Lalu ada imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, biasanya berupa uang saku ya, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan. Lalu ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan tidak teratur kepada anggota Dewan Komisaris ya dengan atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu ada jasa produksi ya, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur kepada mantan pegawai. Lalu ada penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nah, jadi inilah objek PPh pasal 21 yang diatur di dalam pasal 5 ayat 1 ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita pahami ya tadi bagan dari PPh pasal 21 tadi, terus kemudian objeknya apa saja. Nah, terus sebenarnya tadi kan udah dijelaskan di dalam objek ya, ada pegawai ya, itu penerima penghasilan ya, pegawai, bukan pegawai atau mantan pegawai ya, terus peserta kegiatan, terus anggota dewan atau komisaris ya, pengawas. Nah, terus ada penerima uang pesangon, pensiun ya, dan lainnya. Nah, ini ya. Ini adalah yang berhak atau penerima dari penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau 26. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita udah tahu definisi pegawai apa ya kan, pegawai tetap. Nah, sekarang definisi bukan pegawai karena kalau pegawai dia menggunakan perhitungan PPh pasal 21 itu tarif umum, ya enggak? Tapi kalau bukan pegawai, nanti DPP-nya dikenakan 50% dulu. Gitu, teman-teman. Biasanya ini berkaitan dengan siapa gitu kan? Bisa tenaga ahli, ya. Ini ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, ya, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah, terus ada siapa lagi nih? Nah, pemain musik, ya kan? Musician, terus MC, ya kan? Singer, nah, terus pelawak, ya kan, aktor, aktris, ya kan, terus model, ya kan, terus sutradara, ya kan, bintang iklan, nah, terus kemudian pemain drama, pelukis, ya kan, dancer, seniman, art, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, terus olahragawan, ya kan, sportman, ya, ini juga sama. Terus penasihat, pengajar, ya, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
terus pengarang, peneliti, dan penerjemah, serta pemberi jasa seperti jasa teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, ya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa suatu kepanitiaan. Lalu ada agen iklan, ya, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Lalu ada petugas penjajah barang dagangan, ya, petugas dina luar asuransi, dan atau distributor perusahaan MLM, ya, atau direct selling dan sejenisnya, ya. Oke. Nah, itulah definisi bukan pegawai. Nah, lalu ada lain-lain objek PPh 21, ya. Ada peserta perlombaan dalam segala bidang, ya. Ini peserta kegiatan, ya. Olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Lalu ada peserta rapat, konferensi, ya, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, ya, peserta pendidikan dan pelatihan, nah, serta peserta kegiatan lainnya. Oke. Nah, kemudian, ya, ada natura atau kenikmatan. Ya, natura atau kenikmatan ini biasanya diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, ya, atau diberikan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan dim profit atau norma perhitungan khusus. Oke. Nah, ini, ya, yang bukan objek. Ini misalkan pembayar manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Ya, ini udah jelas nih, ya, perusahaan asuransi, ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Kayak kalau tadi kan yang objek itu kan dia adalah ketenaga kerjaan, ya enggak? Gitu, bukannya asuransi tapi dia lebih ke BPJS ketenaga kerjaan. Menerima dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan WP atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Ada iuran pensiun, ya, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirian telah disahkan. Itu ada iuran THT atau JHT, ya, kepada BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Lalu ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Lalu ada beasiswa, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Nah, ini PTKP, ya. Kita kemarin udah sempat bahas ini, ya, di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa setahun untuk wajib pajak orang pribadi itu ada 54 juta. Apabila wajib pajaknya menikah, statusnya kawin, ya, maka ditambah 4.500.000, ya. Nah, apabila memiliki tanggungan maksimal 3 orang, ya, itu dikenakan adalah 4.500.000, ya, per tanggungan. Tapi tanggungan ini nanti dilihat dulu, ya. Dilihat apakah dia termasuk ke dalam anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus, ya, serta anak angkat. Nah, nanti pada saat pengakuan PTKP ini setiap awal tahun, ya, teman-teman. Misalkan ya, si Budi menikah, ya kan, bulan Juni 2022. Nah, PTKP-nya nanti, ya, statusnya dia menjadi menikah atau kawin K0, ya kan. Itu nanti di tahun 2023. Karena kan itu kejadiannya dia menikahnya adalah di pertengahan tahun 2022. Nah, ingat, ya, penerapannya itu selalu ditentukan saat keadaan awal tahun pajak, ya, atau bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia, yaitu keadaan awal bulan pada saat mulai bekerja, ya. Jadi dihitungnya seperti itu, ya, teman-teman. Misalkan anaknya lahir tahun di awal Januari, misalkan 1 Januari
2022 nih anaknya lahir. Nah, berarti boleh tuh, ya kan? Boleh dihitung mulai tahun 2022-nya ada penambahan tanggungan. Tapi kalau misalkan anaknya lahir Bu di tanggal 2 Januari, nah itu nggak bisa. Ya, itu baru dihitungnya nanti di tahun berikutnya. Karena tadi kita lihat nih, saat keadaan awal tahun pajak ya, tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, siapa sih yang menjadi tanggungan PTKP gitu. Ingat nih, tadi sudah jelasin ditetapkan setiap tanggal 1 Januari tahun berjalan. Yang menjadi tanggungan ya yang dibolehkan bisa meliputi anak kandung, anak tiri, anak angkat, orang tua serta mertua. Ingat ya itu ya. Jadi kalau paman ya, bibi ya, onti, ongkol itu nggak bisa ya teman-teman. Gitu atau paman atau bibi itu nggak bisa ya teman-teman. Atau sepupu gitu kan dan sebagainya. Lalu dia tidak memiliki penghasilan ya. Misalkan anak angkat ya, anak angkat tapi dia bekerja gitu kan. Dia sudah punya penghasilan gitu. Nah, itu artinya statusnya dia betul sebagai anak angkatnya. Tapi karena kondisi dia sudah bekerja, maka tidak boleh menjadi tanggungan dalam PTKP wajib pajak tersebut. Ya, lalu ada orang tua dan atau mertua. Nah, ini harus ada surat keterangan dari pemerintah daerah ya, dari serendah-rendahnya adalah kecamatan. Nah, lalu ada anak angkat ya. Nah, ini surat keterangan tadi ya, pengadilan negeri dan maksimal berumur 18 tahun. Lalu ada anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang belum pernah menikah ya. Karyawati kawin, statusnya PTKP-nya TK0. Jadi dianggap belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tapi jika suaminya tidak bekerja, maka akan dimasukkan sebagai tanggungan istri. Tapi ada syaratnya, harus ada keterangan dari pemerintah daerah, serendah-rendahnya adalah kecamatan. Ya, begitu teman-teman. Oke, ini tarif umum. Nah, ini kita udah bahas juga ya, bahwa ada perubahan tarif ya di Undang-Undang HPP nomor 7 ya tahun 2021 yang sudah disahkan di bulan Oktober ya waktu itu dengan menggunakan tarif ini ya, ada penambahan lapisan 1, 2, 3, 4 tidak ada perubahan ya. Ya, betul. Hanya di lapisan 5. Nah, lapisan 4 tadinya hanya lebih dari 500 juta. Nah, tapi sekarang dibatasi sampai dengan 5 miliar. Sisanya di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Oke. Fungsinya adalah agar mencerminkan ya, lebih mencerminkan keadilan. Nah, lalu ada ini ya masa perolehan. Dilihat nanti kurang dari 12 bulan ya, disetahunkan atau tidak disetahunkan. Jadi lihat kondisi si wajib pajaknya dulu ya. Apabila disetahunkan, ya kondisi WPOP-nya dalam negeri bisa meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, lalu ada orang asing nih yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan ya untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan atau berniat untuk tetap di Indonesia, misalkan seperti itu ya. Nah, bisa juga Bu tidak disetahunkan gitu kan? Kenapa nih gitu kan? Kita lihat lagi nih. Bisa jadi dia WPOP ya dalam negerinya mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini kan sering ya terjadi nih seperti ini. Jadi dihitung berapa bulannya sampai dengan Desember nanti ya. Lalu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Nah, ini ya kadang kontrak sudah habis ya. Nah, lalu pindah sebulan kemudian dapat pekerjaan baru di perusahaan ya. Nah, nanti ada masa transisi ya, masa perpindahan seperti itu. Nah, lalu jika biaya jabatan mencapai maksimal, maka jumlah biaya jabatan sebanyak bulan pegawai tetap tersebut bekerja. Oke. Itu ya masa perolehannya. Nah, ini DPP pegawai tetap dan tidak tetap. Ini ya bedanya nih. Kalau tetap nanti PHN itu dikirim PTKP. Ya, baru dihitung PPh terutangnya. Kalau tidak tetap dilihat
dia menerima gajinya itu menerima honornya apakah bulanan atau harian. Kalau bulanan berarti PA bruto dikurangi PTKP. Tapi kalau harian, nah dilihat nih, dia udah melebihi dari 4.500.000 atau tidak nih. Kalau udah lebih berarti baru dipotong PPh. Seperti ini ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 10.200.000 sebulan ya, maka digunakan tarif umum ya. Kurangi PTKP dulu baru nanti perhitungannya menggunakan tarif umum pasal 17. Oke. Pensiun ya, nanti pembagiannya apakah diberikan sekaligus gitu kan atau secara berkala. Kalau sekaligus berarti menggunakan tarif ya yang diatur di PP 68 tahun 2009. Kalau berkala nanti PH itu dikurangi PTKP dulu ya, baru dihitung nanti berapa besaran PPh terutangnya. Kalau bukan pegawai ya, nanti dilihat jenis penghasilannya yang diterima apakah berkesinambungan atau tidak gitu. Ya, kalau apabila berkesinambungan maka menggunakan tarif seperti ini. Ya, 50% dikali PH bruto yang dikumulatifkan dikurangi PTKP bulanan. Nah, syaratnya dia harus memiliki NPWP. Kalau tidak ya berarti nanti pengenaannya lebih tinggi ya kan? Seperti itu. Dan dari satu pemberi kerja. Oke. Lalu ada komisaris, dewan pengawas, mantan pegawai, penarikan dapat oleh pegawai gitu kan, dana pensiun maksudnya ya. Itu dihitung dari PH bruto yang dikumulatifkan. Ya, lalu ada menerima penghasilan yang bersifatnya tidak berkesinambungan. Ini 50% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Ini perhitungannya ya. Pegawai tetap dilihat dari gaji ditambah tunjangan, ditambah premi gitu kan. Ya, premi asuransi tapi yang dibayar oleh pemberi kerja. Kalau penerima pensiun berarti dia uang pensiun secara berkala. Nah, nanti untuk pegawai tetap nanti dikurangi dengan biaya jabatan 5%. Ingat ya, biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 per bulan, setahunnya adalah 6 juta. Begitu pula dengan iuran pensiun ya, nanti ada pengurangannya. Ada iuran pensiun atau THT ya, yang dibayar sendiri. Nah, tadi kalau penerima pensiun, uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5%. Batasan maksimumnya ya per tahun 2.400.000, sedangkan per bulannya adalah Rp200.000. Nah, ini nanti penghasilan netonya disetahunkan, lalu dikurangi dengan PTKP ya, ketemu PKP, penghasilan kena pajak, lalu baru dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Oke, nah ini kita masuk ke contohnya. Contoh perhitungannya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Oke. Nah, ininya ngalangin. Nah, ini Dilan statusnya menikah ya, kawin dengan 2 tanggungan anak. Dia adalah pegawai tetap PTA. Struktur penghasilan bulanan Februari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ya, gaji pokoknya dia terima ada 5 juta, lalu ada tunjangan dan iuran yang ditanggung oleh perusahaan. Istri ya, tunjangan istri 2% dari gaji pokok. Ya, tunjangan anak 2% dari gaji pokok, lalu ada tunjangan jabatan 350.000, iuran BPJS tenaga kerja ya. JKK 0,24%, JKM 0,3%, dan JHT 3,7% dari gaji pokok. Lalu ada iuran BPJS Kesehatan 6% dari gaji pokok. Nah, lalu ada subsidi in health atau asuransi kesehatan ya sebesar 300.000. Nah, lalu ada tunjangan kerja B, TKB ya, atau TKB maksud singkat ya, meliputi dari tunjangan operasional 7 juta, terus kemudian potongan tunjangan operasional 100.000 dan potongan ini ya PD 13 ya sebesar 50.000. Oke. Lalu ada potongan-potongan atas gaji Dilan meliputi potongan JHT 2% dari gaji pokok dan 2% dari TKB. Ya, potongan iuran pensiun 1% dari gaji pokok dan potongan PFK gaji ya 10% dikali gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak.
Oke, lalu ada potongan harta dana 100.000 dan potongan si harta 75.000. Oke, kita lihat ya. Tadi udah jelas gaji pokoknya di sini ya. Teman-teman, kita nanti menghitung berapa besaran dari PPh terutangnya. Ini ya, ada tunjangan istri, tunjangan anak 2 orang, lalu ada tunjangan jabatan. Nah, ini kita jumlahkan ya. Lalu ada iuran BPJS nih, pengurang ya, pengurang 0,24 ya. Ada subsidi in health. Nah, terus ada apa lagi nih, TKB ya. Nah, ini iuran BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja itu sama aja dengan premi ya teman-teman, jadi menambah penghasilan ya. Ini menambah penghasilan sifatnya. Nah, terus jadi total penghasilan brutonya adalah 13.127.000. Oke. Kita udah dapat brutonya, lalu kita kurangkan dengan biaya jabatan ya. Ingat ya, maksimum adalah 500.000. Nah, ini kan udah melebihi dari 500.000 ya, 5% dikali ini ya, 13 juta ini. Nah, maka kita gunakan yang 500.000 ya, karena udah lebih dari 500.000, maka kita hitungnya pakai yang 500.000 batas maksimumnya aja. Lalu potongan JAT ya, atas gaji pokok 2% dikali 5.100.000. Terus potongan JAT atas TKB 2% dari 7.140.000. Lalu ada potongan iuran pensiun ya, 1% 5 juta, yaitu 50.000. Dan ada potongan PFK gaji 10% ya, dari 5.300.000 yaitu menjadi 530.000. Lalu ada potongan harta dana 100.000 dan potongan si harta 75.000. Maka jumlahnya kita kurangkan ya dengan penghasilan brutonya, sehingga penghasilan itu sebulannya ya 11.632.000 kita kalikan 12 menjadi 139.584.000. Nah, terus karena tadi PTKP-nya udah jelas K2 ya, bahwa si Dilan tadi sudah menikah dan memiliki 2 anak ya, 2 tanggungan 67.500.000, maka penghasilan kena pajaknya ini kita bulatkan ke bawah ya menjadi ribuan ya teman-teman, karena nanti pada saat pengisian SPT masa PPh pasal 21 itu pembulatannya ke bawah menjadi ribuan ya, ribuan penuh ke bawah. Sehingga PPh pasal 21 setahunnya ya segini. Nah, kalau 72 juta berarti pengenaan lapisannya berapa teman-teman? Berapa lapisan? Berapa aja tarifnya? 5% dikalikan berapa? Yang sebelum baru atau yang ini kan Februari 2022 kan tadi case-nya. Iya. 50 juta, Bu. Iya, berarti kan lapisan pertama kan 5% gitu kan. Kita kalikan dengan 50 juta. 60 juta kan? Iya enggak? Iya, Bu, yang tahun 2022 berapa juta. Nih? 3 juta kan jadinya ya. Betul enggak? Iya, Bu, benar. Nah, terus lapisan yang kedua kan 15%. Dikurangi sisanya. Coba 72 dikurang 60 berarti 12 juta 084. Iya, berapa sama dengan? Coba bantuin saya hitung. 1.812.600, Bu. Nah, 1.812.600. Oke, nah ini udah jelas kan? Nih ya. Ya. Nah, jadi 3 juta ini ya, 3 juta ini kita tambahkan ya dengan berapa itu? 1 juta. Betul kan? Sebentar. Coba 5%. Ini benar nggak sih? Kok ini dapatnya 5 juta ya? Saya salah ngitung apakah? Kan 60 ya. Wait.
Harusnya 4 juta ya. Berarti salah ini saya. Salah ngitung maksudnya. Hmm. 3 juta 15% tuh ya. Coba. Oke, dikali. Iya benar. Harusnya 4 juta ya teman-teman. Ini mohon maaf, saya tipu nih. Sebentar coba. Ini mana ya kursornya? Coba kita lihat di sini tahun berapa sih? Februari 2022. Oke. Ya, harusnya ini 4 juta ya. Wait, saya edit dulu. Oh, ini dari Excel ternyata nih. Apa ini nanti diedit ya, teman-teman. Ini jadinya 4 juta. Maaf. Saya salah hitung. 4.812 ya jadinya nih. Total dari apa namanya? Total dari ini ya PPh terutangnya. Terutangnya ya. Sudah PPh. Oke. 4.082. Nah, terus kita cari nih berapa nih sebulannya gitu kan. Oke, sebulannya berarti ya bulan Februari 2022 itu ya. Oke. Nah, berarti itu kita bagi 12, teman-teman. Ya. Oke, jadi kita bagi 4.182.600 tadi kita bagi 12. Nah, berarti sama dengan 401 ya. 401.050. Nah, itu PPh terutangnya. Ya, teman-teman ya. Nanti tolong direvisi aja. Mohon maaf ya. Ada kesalahan dalam perhitungan. Oke. Baik. Oke, nanti teman-teman bisa dilihat curannya ya. Oke, ini ya teman-teman kita pakai ini ya. Silakan nanti teman-teman perbaiki ya di slide ini. Bentar. Ya, nanti bisa diperbaiki. Oke. Revisi ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ini perhitungan ya. Ini ya. Penerima pensiun menggunakan tarif umum. Jadi PKP adalah PA bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP. PKP dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Tadi ya udah jelas ya. Apabila dapatnya misalkan tadi dapatnya kan berapa? Dapatnya kan nggak segitu ya teman-teman ya. Maka kita gunakan kita bulatkan ke bawah. Ribuan ke bawah. Lalu biaya pensiun besarnya 5% ya dari PH bruto maksimal 200.000 per bulan. Pegawai tidak tetap pemagang calon pegawai ya menerima penghasilan bulanan dengan tarif umum. Ini PKP-nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Ya, lalu ada distributor MLM atau direct selling sejenisnya ya. Itu PKP dikurangi. PKP-nya adalah penghasilan bruto ya setiap bulan dikurangi dengan PTKP bulanan. Lalu PKP dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Jadi apapun yang diterima ya jenis
penghasilannya ya tadi sesuai dengan objek PPh pasal 21 itu semuanya dibulatkan ya, penghasilan kena pajaknya dibulatkan ribuan penuh ke bawah ya teman-teman, seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada pegawai tidak tetap ya, pemagang calon pegawai yang menerima penghasilan bulanan menggunakan tarif umum. Nah, ini ya PKP-nya, ini dia dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Ini pun sama, penghasilan kena pajaknya ya dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Kalau harian lepas dilihat tadi berapa nih diterimanya ya. Hitungannya udah lebih dari 450.000 sehari. Kalau dikalikan sebulan atau sebulan ya, sebulan 4.500.000 gitu, maka belum dikenakan atau tidak dikenakan pajak. Tapi kalau udah lebih ya, lebih dari dan kurang dari 4,5 juta ya. Nah ini PPh 21 seharinya 5% dikali PH bruto sehari atau dikurangi dengan 200.000. Nah, kalau akumulasi ya lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10.200.000 sebulan, maka PPh 21-nya 50% dikali dari penghasilan kena penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan iuran ya. Terus dikurangi dengan PTKP. Oke. Lalu akumulasi penghasilan yang lebih dari 10.200.000 sebulan, perhitungannya menggunakan tarif umum atau sama dengan penghasilan pegawai tetap. Oke, ini lanjut ya. Nah ini ya, di antara tadi udah saya jelaskan untuk kayak ini. Kita langsung, ini juga tadi udah langsung ya teman-teman. Oke, ini juga udah. Nah ini lapisannya tadi udah ya. Kita sudah menggunakan ini untuk yang pesangon ya, uang tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. Untuk masa manfaat pensiun ya, dilihat dari besaran nominalnya. Nah ini untuk honorarium, imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dia dikenakan tarifnya adalah 15% dari penghasilan bruto. Nah ini biasanya bukti potong ya, setiap akhir tahun atau awal tahun pasti pegawai tersebut menerima form 1721 A1 kalau untuk pegawai swasta. Kalau ASN adalah ya TNI Polri itu adalah A2. Nah ini paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Bukti potong PP pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Tapi wajib dilampirkan pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi tersebut ya. Oke, misalkan kalau selain pegawai ya, tetap atau penerima pensiun berkala biasanya dibuat setiap kali ada pemotongan. Jika dalam 1 bulan terdapat lebih dari satu kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Gitu ya. Oke, nah ini contoh. Ini Budianto ya, tahun 2019. Dia bekerja di PT Aman Bahagia, gajinya sebulan 8 juta. Membayar iuran pensiun 200.000. Budianto ya menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli menerima kenaikan gaji 10 juta sebulan dan berlaku surut. Ya, dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut, Budianto menerima rapel sejumlah 12 juta atau kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan 2009 Mei. Karena surut tadi ya, jadi dianggap sama ya, ada kekurangan. Pada bulan Oktober menerima bonus sebesar 20 juta. Nah, ini perhitungannya. Gaji bulanannya 8 juta tadi ya. Dikurangi biaya jabatan. Nah, ini sebelum ada kenaikan ya teman-teman ya. Sebelum ada kenaikan dan tidak digabung dengan bonus ya. Ini terus dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun ya. Maka penghasilan neto sebulannya adalah 7.400.000 disetahunkan ya menjadi 88.800.000. PTKP-nya karena tadi masih
tahun 2019 ya. Kawin tapi belum punya anak ya. 54 tambah 4,5. Lalu penghasilan kena pajak setahunnya adalah 30.300.000 baru dikalikan 5%. Nah, ini maka PPh pasal 21 bulanannya adalah 126.250. Ini dibagi 12 ya, teman-teman. Sederhana kan cara menghitung PPh pasal 21. Nah, yang berikutnya, ingat ya, terus kemudian dia ada kenaikan gaji. Ya kan? Nah, di bulan apa tadi? Mei ya. Mei apa tadi? Maaf. Kenaikan itu Juli, maaf. Di bulan Juli ya, kenaikan gaji 10 juta. Nah, berarti kita hitung nih yang ada kenaikan gaji. Karena tadi berlaku surut ya, maka kita setahunkan penghasilan netonya nanti ya. Kayak gaji sebulan 10 juta, terus biaya jabatannya ini karena ini 5% dari 10 juta ya, 500.000, terus ada iuran pensiun. Nah, jadi penghasilan neto sebulannya menjadi 9.300.000, kita kalikan 12 ya. Maka dapatlah 111.600.000. Statusnya K0 ya. K0, maka penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 53.100.000. Nah, PPh pasal 21-nya, nah ini karena case-nya 2019 ya teman-teman, jadi pakai tarif masih yang lapisannya sampai dengan 50 juta ya. Oke, dikali lagi karena ini lebih dari 50 juta, jadi ada 2 lapisan pajak yang dikenakan. Ya, itu ya. Nah, maka PPh pasal 21 setahunnya ini ya 2.965.000. Sebulannya kita bagikan 12 menjadi 247.083 rupiah. Nah, ngerti ya? Tadi Januari sampai dengan Juni dia kan gajinya masih 8 juta, ya enggak? Ya kan? Betul kan? Nah, masih masih yang menggunakan yang sebelumnya ya kan? Gitu. Dia seharusnya nih PPh pasal 21 Januari sampai dengan Juni 2019 seharusnya adalah 6 dikali 247. Karena ini tadi berlaku surut. Sementara PPh pasal 21 yang sudah dipotong. Ya, karena udah dipotong kan. Tadi pakai yang ini. Nih ya, ini kan udah dipotong duluan kan sampai bulan Juni kan. Udah dilaporin gitu sama si perusahaan setiap masanya. Ya. Maka dikurangkan dulu ya. Seharusnya kan 6 dikali ini, ya kan, 1.400.000 sekian. Tapi karena udah pernah disetor, terus sudah dipotong ya sama perusahaan, maka PPh pasal 21 untuk uang rapelnya adalah kekurangannya 724.998 rupiah. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini masih sederhana lah perhitungannya. Nah, lalu ini ada bonus kan, di bulan Oktober dia menerima bonus. Nah, ini baru kita setahunkan dulu, tapi sudah menggunakan, ini nanti akhir tahun ya biasanya menghitungnya. Sudah menggunakan gaji yang naik tadi ya. Gaji pokoknya naik kan tadi berlaku surut. Jadi kita udah menghitung yang pakai yang 10 juta. Tambah bonus 20 juta kan tadi. Jadi penghasilan bruto setahunnya adalah 140 juta. Nah, terus pengurangan nih, ada biaya jabatan. Nah, karena ini udah disetahunkan ya teman-teman. Disetahunkan, lalu 5% dari 140 juta ini adalah 7 juta hasilnya. Nah, ini kan udah melebihi batas maksimum. Ingat ya, dalam setahun batas maksimum untuk biaya jabatan adalah 6 juta. Jadi, kita gunakan batas maksimum di sini 6 juta. Oke, iuran pensiun dikalikan 12 ya. 200.000-nya dapat 2.400.000 ya. Lalu dikurangkan ini ya, 140 juta dikurangkan dengan 8.400.000, ada penghasilan neto setahun. Gaji plus bonusnya adalah 131.600.000 rupiah. Nah, ingat ya PTKP tadi kan berlaku pada saat awal tahun ya enggak? Jadi enggak ada perubahan. Ya, masih K0. Nah, maka penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 73.100.000 rupiah.
Nah, baru kita hitung deh berapa nih besaran PPh pasal 21 atas gaji dan bonus tadi. Ingat ya, ini lebih dari 50 juta nih teman-teman. Ingat lagi, karena tadi case-nya 2019 ya. Berarti ada dua lapisan pajaknya nih, ada 5% dan 15%. 5% sampai dengan 50 juta ya tadi ya, 5%. Nah, lalu sisanya ya 73.100 kita kurangkan dengan 50 juta, jadi lapisan yang kedua adalah 15% dikalikan dengan 23.100.000. Nah, sehingga dapat nih PPh pasal 21 atas gaji dan bonusnya adalah 5.965.000. Gitu. Nah, tapi karena tadi kan udah dipotong ya enggak? Udah dipotong nih PPh pasal 21 atas gaji dari yang sebelumnya ada 2 juta ya enggak? Nih dari sini ya. Nih ya, dari sini ya. Oke, yang rapel tadi. Nah, maka PPh pasal 21 kita kurangkan ya. Kita kurangkan adalah 3 juta. Ya, seperti itu teman-teman untuk kasusnya si Budianta ini. Menerima gaji bulanan, terus kemudian dia ada kenaikan gaji di pertengahan tahun ya kan, tapi berlaku surut. Lalu di tahun berjalan tersebut dia menerima juga bonus seperti itu. Jadi perhitungannya ada 3 tahapan, ya enggak? Tahapan yang pertama, penghitungan gaji ya sebelum ada kenaikan, yaitu tadi 8 juta. Tahapan yang kedua, ketika ada kenaikan, ya kan, sebesar 10 juta tadi. Lalu yang penghitungan yang ketiga, atas gaji dan bonus. Ya, teman-teman, seperti itu. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan untuk yang ini? Silakan. Masih ada waktu, kurang lebih 15 menit lagi. Gimana teman-teman? Bisa diikuti? Bagaimana teman-teman? Bisa, Bu. Iya, Oke. Bu, bisa. Belum ada pertanyaan, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, ternyata bisa ini ya, menyimak dengan baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya ini untuk tenaga ahli, contoh perhitungannya. Ya, contoh nih, misalkan ini untuk dia sebagai pengacara ya. Nah, ini Tuan Simbolon. Ya, dia perumbulok ya, perumbulok tahun 2018 mempekerjakan lawyer ya kan, Tuan Simbolon Raja Minyak membantu pendampingan di pengadilan terkait suatu perkara atas penyerahan jasa tersebut. Nah, Tuan Simbolon melakukan penagihan kepada si Perum Bulog tadi ya pada bulan Februari sebesar 650 juta. Nah, maka penghitungan PPh pasal 21-nya ya kita lihat, ingat tadi ya. Ini karena apa namanya? Wajib pajak orang pribadi tapi memiliki bukan pegawai ya teman-teman. Nah ini ya bukan pegawai ya teman-teman, kan tarif umum dikalikan 50%, betul, bukan pegawai. Oke, maka ya tadi 650 jutanya kita kalikan dulu 50%. Nah maka dapat lu 325 juta. Nah, 325 jutanya adalah sebagai DPP yang kita hitung menggunakan tarif umum. Nah, karena ini lebih dari 250 juta, maka dikenakan 3 lapisan nih. Pertama, 5% dikalikan 50 juta dulu ya. Nah, terus 15%, 200. Ingat ya, 50 tambah 200 kan 2,5. Karena batasan lapisan kedua kan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta ya. Oke, nah lalu yang lapisan ketiga 25% sisanya 325 ini kita kurangkan dengan 250. Maka dapatlah 75 juta. Nah, sehingga jumlah PPh yang dipotong menjadi 51.250.000. Nah, berapa nih uang yang diterima oleh si Simbolon tadi ya? Nah, ya udah dari 650 juta dipotong PPh pasal 21-nya tadi, maka Tuan Simbolon menerimanya hanya 598.750.000. Ya. Nah, si
Perumbulok ya melaporkan pemotongan ini ke dalam SPT masa PPh pasal 21 seperti itu ya. Oke. Nah, ini ini contoh lain. Misalkan tenaga pengajar. Nah, ini tung desem ya, tung mesem nih ya, saya plesetin. Menjadi narasumber di seminar internal yang dilakukan Pusdiklat Perumbulok. Honor yang diberikan kepada motivator adalah 80 juta. Nah, ini pun sama teman-teman ya. 50% kita penghasilan brutonya kita kalikan dulu 50%, maka dapat 40 juta. Nah, ingat karena ini ya untuk menghitung PPh pasal 21-nya tidak lebih dari 50 juta, jadi hanya satu lapisan pajak saja. Ya, 5% dikali 40 juta dapatlah 20 juta. Jadi uang yang diterima oleh si tuan tung mesem ini ya, dia hanya 78 juta. 80 juta dikurangi 22 juta, dikurangi dengan 2 juta, maaf, seperti itu ya. Oke. Nah, contoh lainnya nih. Ini teknisi AC. Nah, biasanya perusahaan kan ruang pendinginnya banyak tuh, mesin AC-nya ya. Jadi saya rutin ya ada pemeliharaan AC ya, entah itu ganti freon atau cuci ya kan mesin AC dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ahmad, dia kebetulan memiliki NPWP sebagai teknisi AC yang ditugaskan oleh Perumbulok untuk membersihkan AC dengan imbalan 10 juta. Nah, ya udah 10 juta kita kalikan 50% dulu, itu kan 5 juta ya enggak? 5 juta baru kita kenakan lapisan yang pertama yaitu 5% tarif umum ya. 5% sama dengan 250.000. Gitu teman-teman ya, ini contoh untuk penghitungan bukan pegawai ya. Tadi udah saya berikan samplingnya, kurang lebih ada 3. Gitu ya teman-teman. Nah ini sama nih, mantan pegawai juga kan, tapi dia dapat bonus. Ya, nah ini Pak Agus. Dia pegawai tetap tapi memasuki masa pensiun sebagai Perumbulok pada bulan Oktober 2017 dan karena prestasi kerjanya. Nah, dia berarti walaupun dia udah pensiun terus kemudian dia menjadi pegawai terbaik gitu, dilihat dari kinerjanya ya bagus. Terus kemudian dia diberikan jasa produksi pada bulan Maret 2018 sebesar 60 juta. Nah, ini ya, karena mantan pegawai, jadi perhitungan PPh pasal 21-nya langsung aja tarif umum dikalikan dengan penghasilan bruto. Karena yang diterima si Bapak Agus ini 60 juta, jadi dikenakan 2 lapisan. Ya, 5% dikali 50 juta dulu, lalu sisanya adalah 10 juta baru dikalikan lapisan yang kedua yaitu 15%. Nah, jadi jumlah PPh yang dipotongnya adalah menjadi 4 juta. Sehingga imbalan ya pasca kerja yang dibayarkan kepada Tuan Agus ya itu adalah 54 juta. Begitu ya teman-teman cara menghitungnya. Ya. Oke. Dah selesai. Sudah selesai alhamdulillah. Pas ya. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan?